Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholata ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini masuk pada surat nomor 75, yaitu surat Al-Qiyamah, ayatnya 31 sampai dengan ayat 40. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya sehingga sembuh dan sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang besar, suatu problem yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah dengan tulus ikhlas memberikan atensi dan koreksi serta subscribe-nya pada channel Kereweng Aji ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan limpahan rezekinya kepada kita semua. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Marilah kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fala sadaqa wala sholih walakin kadaba wa tawalla summa dhaba illa ahlihi yatamala aula laka fa aula summa aula laka fa aula ayaghshabul insanu an yudraka syudah alam yakunu fatam min mani yumna cumma kana ala qatan faqalaqa fasyawa faja'ala minhul hurraujaini
dzakara wal unsa alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Artinya, maka ia tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau pula bersolat, tetapi hanya mendustakan dan berpaling. Lalu ia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Bertambah dekatlah kepada engkau dan bertambah dekat. Lagi bertambah dekatlah kepada engkau dan bertambah dekat bencana itu. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan tanpa tujuan? Bukankah ia dahulu benih hidup kecil yang dipancarkan dari air mani, lalu ia menjadi segumpal darah, maka ia menciptakan dia dan menyempurnakan dia. Lalu daripadanya ia jadikan dua jenis, pria dan wanita. Bukankah dia berkuasa memberi hidup kepada orang yang mati? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 31. Uraian ini diterapkan terhadap tiap musuh. Musuh yang sombong diperingatkan bahwa bencana itu sudah dekat. Atau ayat ini berarti, saya ulangi lagi penjelasan pada ayat 35. Musuh yang sombong diperingatkan bahwa bencana itu sudah dekat. Atau ayat ini berarti, celaka bagi engkau. Diulangnya ayat ini menunjukkan bahwa musuh diancam dengan siksaan ganda, yakni siksaan di dunia dan siksaan di akhirat. Sebenarnya siksaan ganda itu diterangkan di seluruh surat. Penjelasan pada ayat 36. Ayat ini menaruh perhatian betapa seriusnya hidup itu, dan manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Sebuah doktrin yang pada dewasa ini ditolak oleh kebanyakan orang, sebagaimana itu ditolak oleh bangsa Arab dahulu. Penjelasan pada ayat 40. Memberi hidup kepada orang mati bukan saja berarti kebangkitan sesudah mati, melainkan berarti pula menghidupkan orang yang mati rohaninya. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat
untuk peningkatan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ini semua bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ilmu dan amal kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.